Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 24 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya, Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya, ia tidak makan dan minum. Di Damsyik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Allah kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku
kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah potensi baik untuk kebaikan. Salah satu hal yang kita syukuri dalam hidup adalah bahwa kita sudah diperlengkapi dengan rupa-rupa kemampuan
khususnya untuk perbuatan-perbuatan baik. Kemampuan-kemampuan baik itu pada waktu dikembangkan dengan baik membawa prestasi-prestasi tertentu dalam hidup manusia. Prestasi-prestasi itu disertai dengan pujian dan ucapan syukur. Kalaupun masih gagal, orang suka menghibur dan meneguhkan diri dengan kata-kata ini. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Memang perlulah potensi baik itu dikembangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja. Salah satu tokoh atau figur yang punya potensi yang luar biasa adalah Saulus. Seorang anak muda pemberani, gagah, kekar, taat beragama. Sayang sekali, kemampuan yang luar biasa ini disalurkannya dalam perbuatan yang tidak terpuji, yaitu kebencian kepada para pengikut Yesus dan keinginan untuk membunuh mereka. Begitulah Saulus. Dia tampil dengan hati yang terbakar membara, berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Yesus jatuh kasihan dengan Saulus yang menyalahgunakan potensi itu. Maka kuasa Allah menuntun Saulus ke jalan pertobatan. Di jalan pertobatan inilah Yesus mencegat dia untuk bertobat dan beralih. Yesus tidak membalas hati Saulus yang penuh kebencian dan permusuhan itu. Malah Yesus mendekati Saulus, memahami potensi yang sedang berkembang di dalam dirinya, dan mau mengarahkan penggunaan potensi itu untuk maksud dan tujuan yang baik dan mulia. Dalam pengamatan Yesus, Saulus memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk pewartaan kabar baik. Sebelum berjumpa dengan Yesus, kemampuan itu disalurkan oleh Saulus untuk maksud dan tujuan yang jahat. Pertobatan Saulus menjadi Paulus adalah buah dari ungkapan cinta Yesus kepada Saulus. Dengan mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus, maka Yesus mau mengubah juga orientasi hidup Paulus. Potensi baik yang ada di dalam dirinya harus dipergunakan sebaik mungkin untuk kebaikan. Cara Yesus memahami Saulus diungkapkannya kepada Ananias. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara-saudari terkasih, supaya potensi-potensi baik itu menghasilkan kebaikan, kita membutuhkan bekal. Bekal paling dasar dan utama dikatakan Yesus dalam bacaan Injil. Dalam Injil, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri sebagai roti kehidupan. Manusia ingin hidup. Manusia berkehendak baik untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya. Untuk itu dibutuhkan asupan gizi yang cukup dan memadai. Gizi itulah yang diberikan Yesus dalam bentuk tubuh dan darahnya sendiri. Bahkan Yesus sendiri memberi jaminan sambil berkata, "Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.